Coba lah biar nanti kalau nggak kaget. Ya betul. Ayo. Berapa? Berapa? Masuk dari 25 kota kabupaten yang akan dilaksanakan new normal. Tujuan daripada new normal ini bahwa COVID-19 ini itu kita harus hidup berdampingan COVID-19. Jangan sampai kita terlalu perketat masalah penyebaran COVID-19, tapi ekonomi kita juga selesai. Tapi dengan berlakunya new normal ini ekonomi jalan, penyebaran COVID-19 juga terkendali. Makanya pada pagi hari ini saya dan Bu Ketua DPRD itu melihat bagaimana kita yang di tempat-tempat keramaian ini, di pasar, restoran, dan tempat-tempat ibadah lainnya, nanti ada petugas di sana yang mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang akan datang untuk melaksanakan protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker, wajib jaga jarak, terus wajib nanti cuci tangan. New normal ini akan sukses, new normal ekonomi berjalan, penyebaran COVID-19 ini akan sukses kalau kita semua disiplin. Kalau kita semua disiplin patuh dengan protokol kesehatan. Jadi saya berharap benar untuk masyarakat khususnya yang akan dilaksanakan kegiatan new normal harus disiplin. Karena jangan sampai kita buka di sini, PSBB ditarakan dibuka, masyarakat tidak disiplin, nanti penyebaran virus corona akan meningkat. Untuk itu, TNI, Polri, dan Satpol PP juga akan menjaga di tempat-tempat keramaian untuk memaksa masyarakat untuk disiplin. Harapan saya tidak usah perlu ditegur. Karena kalau kita menyebarkan virus ini, kita berdosa loh. Kita berdosa. Terus saya mohon kepada masyarakat, jangan merasa karena ini ada OTG.
orang tanpa gejala. Jangan merasa bahwa dirinya sehat. Saya tidak merasa diri saya sehat. Saya berupaya pakai masker. Takutnya saya menularkan rekan-rekan juga. Kalau saya menularkan, saya dosa juga. Saya harus jaga jarak, saya harus menggunakan masker, sarung tangan, kacamata, supaya tidak menularkan rekan-rekan juga. Supaya saya tidak tertular dan kalau saya menular tidak menular juga. Nah itu saya harap masyarakat seperti itu, jangan egois dia, berpikir ke sana. Karena kita tidak tahu, karena saya juga belum cek swab. Dan betul saya dipositif negatif, karena saya belum cek swab. Masyarakat juga mayoritas belum cek swab, kemungkinan besar juga. Karena OTG, kemungkinan besar juga bisa bulan. Begitu kuncinya daripada new normal, kuncinya perekonomian tetap berjalan. Ya. Virus corona bisa disiplin, hanya itu saja. Kita semua disiplin, kita patuhi semua apa yang menjadi kebijakan pemerintah masalah protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan itu bukan ngarang-ngarang, ini berlaku dunia. Ya, ini berlaku dunia. Dan kita masyarakat mematuhi masalah protokol kesehatan. Ada berapa pos Pak yang kalau dari Polri hampir 150, nanti dari Kodim dan Batalion 250, nanti dari Satpol PP sekitar 150-an. Ada berapa pos Pak yang dijaga nanti? 25 pos. Patroli 52 pos itu ada tempat ibadah, pasar, pelabuhan, restoran. Pak, tadi kan TNI Polri minta masyarakat disiplin. Ada sanksinya nggak Pak untuk yang tidak disiplin itu? Kita sekarang tidak, sekarang gini, harapan kita tidak perlu sanksi-sanksi lah. Ya, sanksi moral yang penting. Jadi masyarakat punya sanksi moral. Yang lain ikut melihat satu orang ini kok nggak disiplin. Yang lain sanksi moral dari kawan-kawannya sendiri. Jadi teman-temannya, keluarganya sendiri yang berikan sanksi moral. Harapan saya gitu. Tidak perlu sanksi. Kita udah dewasa semua. Kita sudah harus mulai berdisiplin, harus mulai berdampingan dengan COVID-19 ini supaya ekonomi itu berjalan. Jadi kita harus disiplin. Bisa pakai sanksi moral. Pak, kapan mulai diberlakukan? Nanti kita tunggu. Nanti kan seragam se-Indonesia itu. Nanti seragam nanti dapat dari pusat, kapan kita mulai. Pak, untuk pengamanan tatanan baru nanti seperti apa yang akan disiapkan lagi Pak? Jadi polisi TNI akan berjaga di sini. Pertama, kalau ada yang masuk diingatkan. Yang menggunakan masker, Pak Wali sudah siap menyiapkan masker. Jadi ada masyarakat. Tapi kita berharap jangan tergantung lah ke keterbatasan juga. Ya, kalau punya masker pakai masker lah dari awal. Masa nanti dapat waktu di sana, jangan begitu. Ada tidak yang mendukung pemerintah. Awalnya juga terbatas juga jumlah maskernya. Ya. Dan kita juga ada dukungan ya, 200 masker. Tapi kita berharap masyarakat tidak usah tergantung kepada petugas obatnya. Pakai masker, nanti kita periksa suhunya. Kalau suhunya sampai lebih dari 37, itu dibawa ke posko kesehatan, diperiksa. Kalau dia sakit flu aja, bukan virus ya, kasih obat. Setelah masuk, mereka sudah memenuhi syarat masuk, nanti ada patroli di petugas nih, melihat nih. Dia jaga jaraknya, masalah physical distancing-nya. Terus nanti dia cuci tangan, dari tempat cuci tangan. Ya ini, mereka cuci tangan. Cara cuci tangannya juga tolong nanti disosialisasi. Saya berharap juga nanti di media juga mensosialisasikan bagaimana cara cuci tangan yang benar. Disosialisasi bermasyarakat. Siapa tahu ada yang lupa. Yang menggerakkan muter-muter itu tangan jempol segala kan sudah berapa kali di sosialisasikan. Kita sudah bisa sholat di masjid dengan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan jaga jarak 1 meter ke samping, 1 meter ke belakang nggak salah Pak Wali ya. Nanti fatwanya ya. Kan majelis ulama yang menentukan berapa jarak-jaraknya. Mulai 24 Mei sampai tanggal 6 Juni. Ya, jadi tetapi selalu saya sampaikan kepada media dan juga pada masyarakat bahwa per 31 Mei nanti kita akan melakukan evaluasi semuanya, walaupun sekarang sudah mulai kita juga melakukan evaluasi secara bertahap, dan insya Allah 1 Juni kita akan umumkan langkah-langkah untuk pelonggaran itu.
menghadapi juga nanti the new normal kalau sudah dicanangkan secara resmi oleh Bapak Presiden gitu ya. Tetapi kita sudah mempersiapkan lebih dulu, termasuk hari ini ada simulasi dan sebagainya. Masih dalam rangka PSBB ini kita sudah mulai melakukan pelonggaran ya. Mulai nanti 1 Juni nanti secara resmi tahapannya bagaimana nanti kita umumkan secara detail pada 1 Juni. Termasuk tadi di rumah ibadah ya. Termasuk juga di sektor ekonomi, termasuk juga nanti di warung, restoran, kafe, termasuk juga nanti di tempat-tempat rekreasi, tempat olahraga, termasuk juga nanti yang terakhir di pendidikan. Nah itu pendidikan ini yang memang masih jadi perdebatan, tetapi tentu kita akan menganalisa data dan fakta selama 1 bulan ke depan. Ya, seperti itu. Kecamatan yang zona merah gimana Pak? Apakah tetap diberlakukan ini Pak, pelonggaran Pak? Iya, jadi kalau namanya ini kan satu kota, oleh karena itu treatmentnya beda-beda nanti di setiap wilayah. Tentu ada di dalam rangka the new normal itu di setiap wilayah juga nanti ada treatment tersendiri. Ya. Tetapi sekali lagi seperti tadi saya sampaikan oleh Pak Kapolda bahwa orang ini kan tidak mungkin juga kita tahan sampai kapan dia di rumah terus. Ya, tetapi perlu kita lakukan pendisiplinan kepada seluruh masyarakat kita, memulai budaya baru ya. The new normal ini kan budaya yang baru. Yang sebelumnya kita nggak biasa pakai masker, sekarang kalau dibiasakan udah. Tapi sama juga dulu lah, saya kan dulu nggak ada HP, sekarang kan kita kalau nggak pakai HP kan kayaknya nggak lengkap hidup ini. Nanti juga begitu, kita kemana-mana kalau nggak pakai masker kayaknya nggak safe gitu ya. Termasuk saya aja sekarang kalau pulang ke rumah nggak cuci tangan kok kayaknya nggak aman gitu, jadi pasti cuci tangan lagi. Jadi itu budaya yang kita pelajari selama 3 bulan terakhir. Nah kalau itu dilakukan saya kira mudah-mudahan tidak heboh lah masalah pandemi. Seperti di Jepang yang udah biasa cuci tangan, anak-anak mulai kecil, mulai SD udah diajarin, mulai TK bahkan udah diajar cuci tangan. Mereka juga kalau pakai di kendaraan umum mereka pakai masker. Salamannya juga dari dulu kalau Jepang kan nggak salaman begini, dia tunduk aja. Nah mudah-mudahan nanti, sekarang juga kita kalau mau salaman udah begini aja sekarang, udah biasa jadinya gitu. Padahal dulu kok kayaknya nggak sopan kalau kita ada orang mau salaman sama gitu terus nggak pegangan itu, nggak cepik-cepik kayaknya akrab. Nah sekarang budaya itu nanti akan menjadi sebuah budaya baru, itulah yang disebut sebagai the new normal. Jadi sebuah kehidupan normal yang baru, yang nantinya kita anggap itu udah biasa juga gitu. Pakai masker bukan lagi sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dipaksakan. Cuci tangan juga nggak mesti harus disuruh lagi. Mungkin tahapan awal ini kita paksa-paksain, tapi lama-lama itu jadi sebuah budaya, dan akhirnya menjadi biasa. Sama juga budaya kita makan nasi, kalau kita nggak makan nasi kok kayaknya nggak lengkap begitu. Walaupun sudah makan roti, makanya kok kayaknya nggak makan nasi nggak lengkap begitu. Nah ini sama saya kira nanti ke depan. Tetapi contoh yang paling bagus saya kira HP ini dulu, rasanya orang kita dulu nggak biasa pegang HP, sekarang kalau pegang HP nggak pegang HP malah kayaknya nggak lengkap itu ya. Seperti itu. Saya kira ini adalah budaya yang akan kita pelajari, karena sebagaimana yang saya sampaikan juga bahwa di dalam teori epidemiologi ini, kalau penyakit yang belum ada vaksinnya, maka belum bisa dieliminasi atau dieradikasi. Oleh karena itu, upaya kita adalah mencegah. Jadi, mencegah ini ya tentu general, dia ini kan pakai masker kan namanya general precaution. Jadi, kewaspadaan umum. Ya, seperti tadi Pak Kapolda bilang bahwa kita nggak tahu di antara kita ini, maka oleh karena itu, maka berlakulah seperti kalau di kepolisian, kejaksaan asas praduga tidak bersalah. Kalau kita sekarang asas praduga bersalah, semua orang dicurigai sampai bisa dibuktikan bahwa Bapak Ibu tidak menderita seperti itu. Jadi sekarang pakai masker kita berhadapan ya kita kan curiga semua nih, curiga si asli. Jadi makanya sekarang asas praduga bersalah yang kita kedepankan supaya kita lebih aman seperti itu. Jadi jangan menganggap wah ini kayaknya sehat, gagah, pejabat begitu aman, belum tentu. Dan sekarang juga banyak kepala daerah yang kena, ya, bahkan ada menteri, baru lagi ada wakil perdana menteri. Nah, jadi bahkan banyak yang kena, sehingga oleh karena itu penyakit ini saya kira semua orang harus dicurigai. Semua orang harus dicurigai sampai nanti betul-betul bisa dibuktikan. Tadi seperti Pak Kapolda bilang lagi, makanya pada saat negatif harus melakukan maksud dengan the new normal, membuat sebenarnya relatif lebih steril. Ngecek anu kah, suhu badan kah apa? Ngecek keliling-keliling. Ya, makasih ya.
Bagi pemilik toko. Alah, alah.